There was once a world where computers and machines didn't exist. But now, the human race and technology are becoming almost inseparable. Where using technology is becoming second nature to us humans. Newspapers were once a primary source of information before social media came along. Letters were once a primary source of communication before smartphones came along. Libraries were once a primary source of knowledge before the internet came along. Technology has changed how people live. It has advanced so much in such a short time since its creation. When you stop and think about how much technology has evolved, have you ever thought about how our people are so left behind? The sheer size of technology wave that moves at an incredible speed gives us only two choices: dragged in with the waves, or surf on the waves. Something has to be done. Our people have to embrace what it has to offer us in order to optimize today for tomorrow's needs. It is not just about adapting to changes with what we have, but also enhancing our skills to be prepared for the future. Be ready to embrace the inevitable future by optimizing today's technology with Comfess. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam salam kebajikan. Halo Takeovers, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Nah, bagaimana nih perasaan kalian hari ini? Hari yang kalian tunggu-tunggu akhirnya dateng. Iya, kalau aku sendiri sih baik banget, dah. Soalnya aku udah gak sabar banget buat ikutin acara Comfess hari ini. Wah, sama sih Chan, hari ini aku excited banget buat ngikutin semua rangkaian acara Grand Launching Comfess 14. Dan aku yakin nih para penonton juga semangatnya banget ya. Pasti dong, dah. Tapi dah, kita tuh saking excitednya nih sama Grand Launching Comfess, kita lupa tahu buat kenalin diri. Oh iya, oke deh. Halo semuanya, nama aku Eda dan aku sendiri nggak sendiri. Di sini ditemenin sama partner aku. Aku Shannon. Hari ini, aku sama Eda akan nemenin kalian sebagai MC dari Grand Launching Comfess 14 kali ini. Tunggu dulu nih. Sebelumnya Takeovers ini di rumah tuh udah pada tahu nggak sih Comfess tuh acara apa? Pasti udah tahu dong ya. Tapi nggak apa-apa, bagi kalian yang belum tahu, aku bakal jelasin lagi nih. Jadi, Comfess adalah acara IT tahunan terbesar yang diselenggarakan oleh mahasiswa Fasilkom Universitas Indonesia. Nah, aku mau tes kamu nih, Da. Apa tuh? Kira-kira kamu inget gak tema Comfess kali ini tuh apa? Ingat dong, jadi tema tahun ini adalah Embrace the Inevitable Future by Optimizing Today's Technology. Nah, intinya itu adalah, kan masa depan itu sangat bergerak cepat ya teknologinya. Jadi Comfess itu pengen membantu kalian semua untuk membantu mengembrace kemajuan teknologi tersebut dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi yang sekarang sudah ada. Tuh. Nah, Takeovers di rumah, selagi Grand Launching ini berlangsung, kalian juga bisa sambil main loh. Nah, main apa tuh, Shen? Nah, jadi kalian semua bisa main mini playground di website comfess.id. Jadi, mini playground ini bisa kalian mainin dari tanggal 21 sampai 22 Mei dari jam 9 sampai jam 5 sore, guys. Nah, di sana kalian bisa ikutin challenge-challenge di booth-booth yang ada sambil ngumpulin poin-poin. Nah, nantinya poin-poin tersebut bisa kalian tukerin dengan hadiah-hadiah yang keren banget. Nah, dengar-dengar sih, Da, hadiahnya itu ada AirPods loh. Wah, kalau gitu mah aku juga mau ikut main gak sih? Kalau hadiahnya sih. AirPods. Nah, setelah Grand Launching juga, masih ada banyak acara dan kegiatan seru yang menanti kalian. Contohnya itu adalah Academy, Competition, dan Event. Nah, di Academy, kalian bisa belajar ilmu bidang IT langsung dari orang ahlinya nih, guys.
Di Academy sendiri ada Data Science Academy, Software Engineering Academy, UX Academy, dan Startup Academy. Nah, kalau buat competition sendiri, bakal ada beberapa perlombaan seperti Competitive Programming, Indie Games Ignite, Capture the Flag, Business IT Case, dan AI Innovation Challenge. Dan untuk event, nanti bakal ada talk show, workshop, seminar, playground, dan job fair. Wah, keren-keren banget gak sih acaranya, Da? Aku yakin kalian semua pasti pengen banget kan buat ikut acara-acara ini. Nah, makanya, biar nggak ketinggalan info-info tentang semua acara-acara yang tadi aku sebutin, kalian bisa banget nih follow Comfest di Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, Facebook, dan LinkedIn dengan username Comfest. Nah, gimana nih? Kalian udah nggak sabar nggak sih sama acara Grand Launching hari ini? Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara Grand Launching hari ini. Untuk memulai acara, kita ada beberapa sambutan nih. Oh iya, kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mendengar sambutan-sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, saya Setasena Randata Ramadhani selaku Project Officer dari Comfest 14. Comfest merupakan acara yang diselenggarakan oleh mahasiswa Fasilkom UI dengan niat yang mulia. Kami sebagai mahasiswa mengabdi kepada bangsa dengan berbagi mengenai teknologi informasi secara terbuka. Saya bersama 350 lebih panitia akan bersama-sama berkolaborasi dalam merangkai acara Comfest Competition, Comfest Academy, dan Comfest Event yang dapat menjadi wadah bagi kita semua untuk mengoptimize today's technology. Mari kita berkolaborasi dalam memajukan teknologi informasi bangsa ini. Sekian sambutan yang dapat saya berikan. Semoga Grand Launching dari Comfest 14 ini menjadi awalan yang baik bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul dan menyaksikan acara IT terbesar yang diadakan oleh mahasiswa saat ini, yaitu Comfest 14. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Nabil, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fasilkom UI 2022. Perkembangan teknologi saat ini sangat bergerak begitu cepatnya. Kondisi ini memaksa kita, masyarakat Indonesia, untuk memahami teknologi, sehingga kita tidak tertinggal dan terpuruk. Sedangkan negara di luar sana terus berkembang karena mereka berhasil mengimplementasikan teknologi pada kehidupan mereka. Comfest, yang merupakan bagian dari BEM Fasilkom UI, hadir setiap tahunnya. Dan kali ini, untuk ke-14 kalinya, konsisten dalam menyuarakan suara-suara inovasi dan juga motivasi bagi masyarakat Indonesia untuk mengembangkan teknologi informasi. Sebagai tolak ukur pemahaman teknologi informasi, kita mengetahui istilah yang namanya literasi digital. Menurut UNESCO, istilah ini merupakan sebuah soft skill yang berkaitan dengan kemampuan belajar, berpikir kritis, kreatif, serta berinovasi untuk menghasilkan kompetensi digital. Pada tahun 2021, Katadata Insight Center dan juga Siberkreasi Kominfo mengadakan survei indeks literasi digital. Hasilnya, masyarakat Indonesia berada pada skor 3,49 dari skala 0 sampai 5, yang masuk ke dalam kategori sedang. Indeks literasi digital terdiri dari 4 pilar, yaitu yang pertama adalah digital culture, yang kedua digital ethics, lalu digital skills, dan juga digital safety. Masyarakat Indonesia mendapatkan skor tertinggi pada digital culture yang menandakan bahwa masyarakat kita sudah mulai terbiasa dengan penggunaan teknologi informasi. Tapi sangat disayangkan, masyarakat kita masih mendapatkan skor terendah pada digital safety yang menandakan kurangnya kepedulian terhadap keamanan cyber, terutama pengamanan data pribadi. Melihat hasil dari indeks literasi digital ini, kita dapat melihat bahwa peran kita sebagai pemuda masih sangat banyak di bidang IT untuk meningkatkan skor tersebut sehingga lebih tinggi lagi dan membuktikan bahwa masyarakat Indonesia bisa berkembang dan melampaui derasnya ombak teknologi informasi yang sangat dahsyat ini. Akhir kata, sebagai pemuda, calon pemimpin bangsa, marilah kita berkontribusi bersama untuk mengembangkan teknologi dan informasi di Indonesia. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Confest sudah dilaksanakan untuk yang ke-14 kalinya. Mempertahankan tradisi seperti ini bukanlah hal yang mudah. Sebuah tradisi yang hebat, karena bisa menumbuhkan minat pada teknologi informasi, serta berdampak langsung bagi perkembangan keilmuan para pesertanya. Peran teknologi dalam kehidupan manusia tidak terhindarkan. Cakupannya semakin lama semakin luas, terutama dengan hadirnya internet, mobile phone, AI, IoT, VR, AR, blockchain, dan lainnya. Hampir tidak ada aspek kehidupan yang tidak tersentuh oleh teknologi terkini. Teman-teman yang bergelut di bidang ini tentu menjadi penentu atas seberapa besar dan seberapa baik dampak teknologi bagi semua orang di masa mendatang. Satu hal terpenting adalah teknologi selalu berkembang, sehingga kemampuan kita untuk mempelajari dan menerapkan teknologi terkini sangatlah penting. Event seperti Confest membiasakan kita untuk secara aktif menambah wawasan dan belajar menghadapi kompetisi yang tidak terhindarkan di masa mendatang. Ikatan Alumni Fasilkom UI mengaturkan terima kasih kepada para panitia yang telah berusaha maksimal menyelenggarakan event ini. Kami juga mengucapkan selamat berpartisipasi bagi para peserta. Semoga pelatihan dan kompetisi yang diikuti akan menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan teman-teman semua. Dan seperti halnya teknologi, Confest juga perlu beradaptasi dengan perkembangan terkini. Kami yakin, baik format acara maupun kontennya akan selalu relevan dengan situasi kekinian. Dengan demikian, event ini akan terus bertahan menjadi tradisi yang semakin lama semakin luas manfaatnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Yang Maha Kuasa, karena berkat karunia-Nya, kita dapat berjumpa dalam event Grand Launching Confest 14 tahun 2022. Computer Festival atau Confest merupakan acara rutin tahunan yang diselenggarakan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer UI, dan tahun ini adalah penyelenggaraan yang ke-14. Puncak acara Confest juga selalu diselenggarakan sebagai rangkaian kegiatan menyambut Dies Natalis Fasilkom UI yang tahun ini menginjak usia 36 tahun. Sejak 2009, Confest telah menghadirkan berbagai variasi kegiatan yang memacu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat dengan skala yang makin membesar dan meluas dari sisi bentuk kegiatan, jumlah peserta, serta partisipan yang terlibat. Confest ke-14 ini mengusung tema Embrace the Inevitable Future by Optimizing Today's Technology. Di era pandemi yang telah kita jalani selama 2 tahun terakhir, sangat terasa peranan teknologi, secara khusus manfaat teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan kita semua tetap melakukan aktivitas, kegiatan rutin, dan pertemuan-pertemuan daring seperti ini. Lebih dari itu, dengan tema ini, tentunya kita berharap semakin banyak inspirasi dan ide kreatif untuk memotivasi pengembangan produk dan layanan berbasis pemanfaatan teknologi bagi masyarakat, sekaligus semakin memasyarakatkan implementasi TIK dalam berbagai aspek kehidupan. Berbagai upaya kita lakukan bersama untuk terus beradaptasi dengan perkembangan terkini agar kita mampu berkontribusi dalam menjaga produktivitas masyarakat melalui berbagai program peningkatan kecakapan digital. Dengan penguasaan bidang TIK, kita dipacu untuk menciptakan inovasi-inovasi dan terobosan sehingga turut membekali bangsa Indonesia menyongsong masyarakat digital di masa depan. Dan sudah kita mulai masa transisinya sejak sekarang ini. Insya Allah, seluruh kegiatan Confest selama ini akan terus meningkatkan kapasitas diri dan masyarakat dalam upaya percepatan transformasi digital di Indonesia. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang mendukung
rangkaian kegiatan Komfes ke-14. Para narasumber, pengisi acara, para profesional yang memberikan keynote speech, penampil dan partisipan exhibition, serta para peserta lomba. Tentu apresiasi kami juga untuk segenap panitia, tim pendukung, dan sponsor yang mengupayakan suksesnya Komfes ke-14 ini. Akhir kata, tetaplah bersemangat untuk terus berkreasi dan berinovasi demi memberi manfaat yang lebih banyak bagi masyarakat di sekeliling kita dan bagi bangsa dan negara pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih banyak kepada Kak Sena, Kak Nabil, perwakilan dari Iluni, dan Bapak Petrus Mursato selaku Dekan Fasilkom UI atas sambutan hangat yang telah disampaikan. Nah, selanjutnya kira-kira kita bakal ngapain nih, Shan? Jadi, setelah sambutan, selanjutnya bakal ada keynote speech dari Bapak Dudi Arisandi selaku CPO Tiket.com, Bapak Yudo Giri Sucahyo selaku Chairman @Pandi, dan juga ada Ibu Monica Pratiwi sebagai Software Development Engineering di Teslit Dana. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Dudi Arisandi, Bapak Yudo Giri Sucahyo, dan Ibu Monica Pratiwi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sehat untuk kita semuanya. Rekan-rekan sekalian, terima kasih Pandi, pengelola nama domain Internet Indonesia yang sehari-hari mengurusi .id, diajak untuk berpartisipasi pada acara Komfes, acara tahunan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, yang sudah berlangsung lebih dari 10 tahun, kalau tidak salah sudah mencapai tahun ke-14, sungguh luar biasa. Selamat untuk panitia. Rekan-rekan sekalian, pandemi COVID yang kita alami sejak tahun 2020 telah diminta oleh Presiden Jokowi untuk dijadikan sebagai momentum percepatan transformasi digital. Indonesia masih mengalami kekurangan talenta digital, infrastruktur kita juga belum merata. Memang jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai lebih dari 200 juta atau sudah mencapai 70% lebih dari penduduk Indonesia. Jumlah nama domain.id saat ini di Indonesia sudah mendekati angka 600.000. Namun kalau kita lihat internet khususnya yang berkecepatan tinggi, ini masih banyak didominasi dan dinikmati oleh masyarakat di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Sehingga ini menjadikan kondisi Indonesia saat ini masih mengalami kesenjangan digital, belum merata di seluruh Indonesia, belum merata dari ujung barat ke ujung timur, dan ini adalah merupakan hal yang harus kita perbaiki semua. Kalau kita lihat, seluruh aspek kehidupan kita saat ini sudah tersentuh dan akan semakin tersentuh oleh teknologi informasi. Kita beraktivitas sehari-hari, kita melakukan kegiatan pendidikan atau pembelajaran, kita melakukan aktivitas bekerja, saat ini semuanya sudah banyak dibantu oleh teknologi informasi. Dan ke depan akan semakin meluas lagi ketika lalu kemudian sensor-sensor yang hadir dalam Internet of Things, ketika kemudian mobil otonom, ketika kemudian nanoteknologi, ketika kemudian blockchain, artificial intelligence, cloud teknologi, dan telemedicine akan semakin berkembang. Kalau kita lihat, Indonesia saat ini menjadi sasaran utama unicorn. Kenapa demikian? Karena memang percepatan ekonomi internet Indonesia saat ini adalah yang tercepat di Asia Tenggara.
Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar kelima dunia. Dan kalau kita lihat teknologi informasi akan semakin banyak masuk ke dalam seluruh kehidupan kita. Namun saat ini Indonesia mengalami kekurangan talenta, khususnya di bidang sains, teknologi, engineering, and mathematics. Dan kalau kita lihat, Indonesia akan membutuhkan 600.000 per tahun talenta digital, padahal kalau seluruh universitas di Indonesia ini yang terkait dengan teknologi informasi meluluskan di setiap tahunnya, itu hanya bisa mencapai angka 450.000 per tahun. Jadi masih ada kekurangan sekitar 100-150.000 talenta digital per tahun yang saat ini masih dinikmati oleh negara-negara tetangga kita. Jadi tidak salah ketika lalu kemudian pada saat Anda bekerja di bidang teknologi informasi, lalu harus bekerja sama dengan rekan-rekan di negara-negara seperti di negara ASEAN, ataupun juga negara-negara lain seperti di India dan sebagainya. Jadi oleh karena itu saya mengajak kita semuanya untuk lalu kemudian terus dapat menyerap dan mempelajari teknologi yang ada. Teknologi yang ada saat ini tentu akan menjadi basis untuk perkembangan teknologi ke depan, dan untuk itu kita harus menyiapkan Indonesia karena kita punya visi di tahun 2024 Indonesia akan menjadi negara yang maju, akan menjadi Indonesia yang mandiri, berdaulat, adil, dan makmur. Demikian kami dari Pandi mengucapkan selamat atas terselenggaranya Kompes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Halo teman-teman, perkenalkan saya Budi Arisandi, Chief People Officer di Tiket.com. Selamat datang di Grand Opening Kompes ke-14. Dan tahun ini tema kita adalah Embrace the Inevitable Future by Optimizing Today's Technology. Supaya kita bisa optimize, kira-kira harus gimana tuh? Di Tiket.com kita punya satu kunci dan satu tips yang bisa kalian lakukan, yaitu be happy. Apa itu happy? Simak berikut ini. H yang pertama itu hungry. Kalian semua hidup di saat startup dan teknologi company berkembang dengan sangat luar biasa. Oleh karena itu, inovasi nggak boleh berhenti. Nah, karena kita harus selalu berinovasi, penting banget untuk kalian tuh selalu merasa lapar, mengasah kemampuan supaya bisa menjadi talenta-talenta terbaik dan berkompetisi dengan tepat. Berikutnya A. A ini kependekan dari agile, ya. Pasar selalu berubah, dunia selalu berubah, nggak ada yang nggak berubah. So, kuncinya adalah kalian harus mampu beradaptasi dengan baik. Harus bisa dan senang sekali bereksperimen, menemukan hal-hal baru, mau bekerja dengan menggunakan data dan menjadi lebih dinamis. Ini bisa jadi juga menjadi salah satu kunci keberhasilan kamu. Oke, P yang pertama itu adalah people oriented. Sebagai profesional dan entrepreneur, pastinya kita akan selalu berhubungan dengan manusia yang banyak, berhubungan dengan para stakeholder. Oleh karena itu, kemampuan kita berempati, kemampuan kita mendengarkan dan menghasilkan kolaborasi yang hebat akan menjadi kata kunci keberhasilan kita. So, kelihatannya memang mudah punya people oriented, tapi sulit sebetulnya untuk dilakukan. P yang kedua adalah performance driven. Saya yakin kalian semua pasti punya mimpi yang ingin kalian capai dalam perjalanan hidup kalian. Oleh karena itu, pastikan bahwa tujuan dari hidup kalian tadi bisa dicatat, bisa ditulis, bisa dibuat perencanaan yang baik supaya kalian bisa mencapai tujuan dan mimpi tadi. Oleh karena itu, do the best.
Bel. Pak, selfie yuk, Pak. Ayo. Thank you, Pak. Oke. Nah, yang terakhir Y, yaitu yourself. Menjadi diri sendiri itu jadi penting. Ya, setiap orang, setiap pribadi itu adalah unik. Maksimalkan potensi yang kalian punya untuk bisa memberi makna buat hidup kalian. So, itu semua yang kita sebut dengan happy. Kalau kalian bisa melakukan happy tadi, maka saya yakin kalian mampu bersaing di dunia teknologi yang begitu pesat saat ini. Jalan-jalan ke kota Tasik. Jangan lupa beli oleh-olehnya. Kalau kalian mau jadi talenta yang asik, saya yakin semua ada tiketnya. Hai, perkenalkan nama saya Monica dari Dana Indonesia. Dan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk menjadi keynote speech di acara Confess 14 dengan topik Embrace the Inevitable Future by Optimizing Today's Technology. Saat ini, perkembangan teknologi finansial atau yang biasa kita sebut dengan fintech sudah sangat berkembang pesat. Dan seperti yang kalian pasti tahu, aplikasi berbasis fintech sudah lebih dari hitungan jari, dimulai dari aplikasi yang sebelumnya hanya bisa bayar transaksi, transfer uang ke sesama aplikasi atau sesama bank, sampai transfer uang ke bank lain. Akan tetapi, untuk pemanfaatannya sendiri apakah sudah cukup merata atau belum? Ya, di beberapa wilayah di Indonesia yang teknologi informasi dan akses internetnya pun masih kurang mendukung, sudah bisa dipastikan bahwa pemanfaatan teknologi finansialnya pun belum rata. Di samping itu, faktor usia pun terkadang dapat mempengaruhi pemanfaatan teknologi finansial ini. Karena di wilayah yang teknologi informasi dan akses internetnya sudah mendukung, ada beberapa kalangan, khususnya usia lanjut, yang mungkin belum tahu atau tidak paham apa itu teknologi finansial dan bagaimana cara menggunakannya. Akhirnya mereka pun masih mengandalkan transaksi finansial dari tangan ke tangan. Kita sebagai generasi muda yang memiliki kesempatan untuk mengetahui dan mempelajari lebih cepat apa itu teknologi finansial, juga didukung oleh teknologi informasi, akses internet dan lokasi yang sesuai, maka tugas kita lah untuk berbagi dan membantu orang-orang di sekitar kita bahwa teknologi finansial itu berperan penting dalam meningkatkan quality of life. Karena berdasarkan artikel edukasi tentang mengetahui financial technology yang diterbitkan di website bi.go.id di tahun 2018, disebutkan bahwa ada beberapa keuntungan teknologi finansial yang bermanfaat bagi konsumen, pemain fintech, pedagang atau produk dan jasa, dan juga negara. Dari tahun 2017 sampai hari ini, jumlah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi finansial di Indonesia semakin meningkat. Saat ini kurang lebih ada sekitar 700 perusahaan. Dan dikutip lagi dari artikel Expanding Digital Financial Services Can Help Developing Economies Cope with Crisis Now and Boost Growth Later dari blogs.worldbank.id di tahun 2020, disebutkan bahwa pandemi COVID-19 pun meningkatkan urgensi penggunaan teknologi finansial untuk menjaga sistem keuangan agar tetap berfungsi dan menjaga orang tetap aman selama masa social distancing. Teknologi finansial juga membantu pemerintah dalam hal penyaluran bantuan dalam bentuk keuangan dengan cepat dan aman. Dan saat ini, beberapa aplikasi teknologi finansial termasuk Dana sudah meningkatkan keamanan aplikasinya dengan menggunakan biometric authentication seperti face verification atau fingerprint. Cyber and data security certification juga digunakan untuk mengurangi risiko cyber attack atau phishing. Jadi, dalam menggunakan teknologi finansial, maka hal tersebut akan berdampak besar bagi kita juga negara dalam melawan pandemi ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dudi Arsandi, Bapak Yudo Giri Sucahyo, dan Ibu Monica Pratiwi untuk membawakan keynote speech pada hari ini. Wah, abis dengar dari keynote speech ini ya, aku tuh jadi sadar kalau peran teknologi financial ini penting banget buat meningkatkan quality of life kita nih, Da. Iya, Nishan, makanya kita ya sebagai generasi-generasi muda harus mengoptimalin potensi ini dengan menggunakan semua teknologi finansial yang ada. Cakep, setuju sih, Da. BTW banget nih, abis ini kita bakal ada yang asik-asik nih, Da. Asik-asik? Apa tuh asik-asik? Ih, masa nggak tahu sih? Nah, pasti tahu sih ya. Jadi abis ini kita akan
Ada talk show. Nah, denger-denger sih topik yang dibawakan tuh bakal keren-keren banget gak sih? Dan pembicaranya juga pastilah keren babis gak sih? Iya bener banget dah. Oh iya, tapi sebelum itu kamu nyadar nggak sih, Dak, kalau bisnis UMKM di Indonesia ini suddenly pada beralih ke digital, kayak mereka buka all shop, bikin website, bikin aplikasi, dan kita nih sebagai anak marketing pasti juga udah lihat kan kalau teknik-teknik marketing ini udah berubah jadi kayak lebih keren dan inovatif banget gak sih? Iya itu aku setuju sih. Nah, aku juga sering lihat tuh di video-video kayak di Instagram atau di TikTok. Nah, itu kok mereka tuh kayak ngepromosiin video-video produk-produk mereka tuh dengan cara kreatif dan lucu-lucu banget. Jadi kayak kita tuh sebagai kayak apa ya pengguna itu kayak beli gitu nggak sih produk mereka? Iya bener banget dah. Nah makanya nih topik talk show kali ini tuh bakal ngebahas tentang semua hal ini. Langsung aja kali ya. Tema talk show kali ini adalah Pandemic Disruption, the Major Role of Digital Transformation in Business Recover, yang akan dibawakan oleh Bapak Budi Kusmiantoro selaku CTO Bank Aladin, Bapak Kelvin Wijaya selaku CTO Sun Energy, dan akan dimoderatori oleh Bapak Ray Rizaldi selaku CEO dari Gates. Nah, seru banget ya sih soalnya ini relate banget sama topik-topik sekarang ini. Nah, gimana nih takeovers? Tanpa lama-lama lagi, langsung saja ya kita dengar dari pakarnya. Oke, kepada Bapak Budi Kusmiantoro, Bapak Kelvin Wijaya, dan Bapak Ray Rizaldi, kami persilakan. House yang kita juga banyak membantu proses digital transformasi itu baik di enterprise ataupun di digital di tech disruptor juga gitu. Jadi dan hari ini saya senang sekali bisa bersama dengan para panelis ya. Tadi sudah disebutkan ada Pak Budi Kusmiantoro. Halo Pak Budi. Ya, halo semua. Apa kabarnya nih Pak Budi? Baik, terima kasih. Ini posisi di mana nih Pak? Jakarta, Bandung, Singapura, atau di mana nih Pak? Di Jakarta saya. Jakarta, oke. Iya. Oke, lalu ada panelis kedua kita nih, Pak Kelvin. Halo Pak Kelvin, apa kabar? Agak ke-mute nih, mungkin dari teman-teman admin. Halo, sorry. Tadi saya nggak dikasih unmute soalnya. Oke, halo Pak Kelvin, apa kabar? Baik. Oke, salam kenal. Nah, ini kita di sini bertiga kompakan ya, karena kita ngomonginnya digital, jadi dan kita dari perusahaan digital semua.
dan gayanya digital, kita kompakan nih hari ini pakai kaos, walaupun biasanya pembicara-pembicara lainnya kalau saya lihat di acara-acara sebelumnya udah pakai kemeja, batik gitu ya. Hari ini kita kompakan nih, jadi mungkin biar walaupun Sabtu-Sabtu, walaupun pakai kaos, kita tetap akan belajar banyak nih dari para panelis kita hari ini. Oke, mungkin saya mulai dulu nih dengan perkenalan. Walaupun tadi sudah disebutkan ya, ada Pak Budi dari CTO Bank Aladin Syariah ya Pak ya. Lalu ada Pak Kelvin. Mungkin perkenalan dulu nih Pak. Walaupun udah disebutin, tapi perkenalan sebenarnya siapa sih seorang Pak Budi dan kenapa bisa jadi seorang Pak Budi yang sekarang gitu Pak? Berat ya pertanyaan pertamanya. Boleh. Terima kasih untuk kesempatannya. Tapi saya mau benerin satu dulu dong. Itu kan kita anak-anak tech zaman sekarang ya. Kayaknya kalau pakai baju formal tuh kayaknya susah banget. Enakan t-shirt ya, kaos-kaos gini. Tapi ada tambahannya, kaosnya yang gratisan. Nah, itu udah nama brandnya ya. Iya, karena lebih bangga pakai t-shirt gratisan dari kantor dibandingkan t-shirt yang kita beli sendiri. Anyway, itu hanya awal aja ya. Nah, terima kasih untuk kesempatannya pada hari ini. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Budi Kusmiantoro, CTO untuk Bank Aladin Syariah Terbuka pada saat ini. Kebetulan karir saya selama ini memang udah bergelut di bidang software engineering. Sudah sekitar 23 tahunan deh. Dan sudah merasakan tuh hidup sebagai seorang software engineer di level junior, level senior, tech lead manager, senior manager, VP, dan CTO. Sebagian besar karir saya bekerja di Amerika Serikat, Silicon Valley tepatnya. Kurang lebih 18 tahunan lah di sana. Termasuk bekerja di Google Headquarters selama 10 tahun saya terakhir di sana. Kurang lebih 5,5 tahun terakhir ini saya sangat bersyukur sudah mendapatkan kesempatan untuk berkarir di beberapa startup ternama di Indonesia. Yang tadi sudah disebutkan juga ya, ada Traveloka, ada OVO, dan sekarang juga Bank Aladin Syariah Terbuka. Di mana saya dapat berkarya mengaplikasikan secara langsung pengalaman saya tuh di bidang technical dan leadership secara combine yang memang sepertinya sih masih sangat dibutuhkan di masa sekarang ini. Jadi itu dulu lah sekian singkat perkenalan singkat tentang diri saya. Terima kasih. Wah, luar biasa. Jadi sudah lama melanglang buana di US ya Pak ya? Akhirnya balik lagi mengabdi di Indonesia dan membangun ekosistem startup di Indonesia. Luar biasa, keren-keren. Gitu. Nah, kalau Pak Kelvin gimana nih? Pak Kelvin bisa perkenalan diri dan apa yang bikin Pak Kelvin sekarang jadi tadi CTO di Ruang Guru, CTO di Tanihub ya, dan akhirnya jadi CTO di Santera. Sip. Silakan, Pak. Hi guys, nama saya Kelvin. Sekarang juga posisinya CTO, tapi belum senior Pak Budi lah ya, yang udah 23 tahun gitu ya. Saya pertama kali kerja itu sekitar tahun 2009. Jadi umur kerja saya masih setengahnya Pak Budi lah. Dan I start my career itu sebagai developer. Jadi waktu saya jadi programmer itu baru awal-awal PHP akhirnya punya framework. Itu waktu itu masih pakai CodeIgniter gitu lah. Framework cupu gitu. Ya betul CI. Dan ya dulu pakai CI kan kayak holy grail banget ya. Sekarang CI itu rasanya kayak what the hell gitu ya kan. Jadi I start my career as a developer. Saya sendiri lumayan kutu loncat gitu. Udah kerja di macam-macam bidang usaha gitu ya, dari pabrik kayak sampai pabrik kertas kayak gitu, pabrik kertas daur ulang, sampai ke perusahaan sekuritas, perusahaan game, sampai akhirnya puji Tuhan saya dapat kesempatan untuk kerja di beberapa startup ya. Ralali, Ruang Guru, Tanihub. Saya sempat kerja di sana as a CTO sampai akhirnya sekarang saya kerja di Sun Group lah. Jadi ada Sun Energy, Santera itu as a CTO. Jadi kita ini startup yang bergerak di bidang renewable energy gitu. Dan startup ini sebenarnya di backing sama salah satu conglomerates paling besar di Indonesia juga sih. So the career is kind of cool now. Dan karir saya sih sepanjang jalan sih ya tech semua sih gitu. I guess that's all from me. Ya. Oke, keren banget nih. Dari
cukup macam-macam ya, berwarna ya Pak karirnya. Dari tadi kertas daur ulang. Saya sempat lihat kepoin LinkedIn-nya Pak Kelvin ini, sempat di Gramedia juga ya. Oh 3 ya, tahunan ya. jadi Gramedia.com itu kebetulan itu satu-satunya karir saya yang jadi managing director gitu. Habis itu bertobat balik dari CTO lagi. Ya. Ya. Keren. Wah, mantap sekali nih. Ini mudah-mudahan cerita dari Pak Budi ataupun Pak Kelvin ini bisa jadi motivasi untuk para takeovers nih di sini. Nah, hari ini saya akan ngebawain tadi temanya adalah Embrace the Inevitable, dan topik yang akan kita bawain hari ini adalah digital transformation ya. Nah, mungkin kita ngobrol dari Pak Kelvin dulu deh, karena kalau digital transformation itu, kalau Pak Budi mungkin sudah perusahaannya digital terus ya Pak? Gitu. Kalau Pak Kelvin nih, saya penasaran nih, dari perusahaan yang non-digital, terus digital transformation kan bertransformasi menjadi lebih digital ya Pak? Pemahaman saya. Atau kalau dari Pak Kelvin sendiri, pandangannya tentang digital transformation itu kayak gimana sih? Sebenarnya apa sih digital transformation? Yes, so sebenarnya gini sih, digital transformation itu cuma jargon ya, in my opinion ya. Basically cuma sebenarnya itu digital transformation itu lebih ke perubahan mindset gitu. Mindset di mana kita memanfaatkan teknologi itu untuk membuat proses bisnis kita itu jadi jauh lebih efisien gitu. Jadi bukan berarti kayak asal kita beli software bagus gitu, harga jutaan dolar, and then kita punya digital transformation, nggak kayak begitu ya. But across my experience, terutama di perusahaan-perusahaan tradisional ya, itu terasa banget gitu. Digital transformation is bagaimana justru fokusnya itu lebih ke perubahan mindset human yang ada di dalam. Gimana caranya kita bisa memanfaatkan teknologi supaya proses bisnisnya kita itu bisa jadi jauh lebih efisien dibandingin dengan proses tradisional atau mindset tradisional yang ada sekarang sih. Gitu sih kira-kira. Mindset ya. Jadi bukan cuma tentang software, bukan cuma tentang teknologinya, bukan. Jadi tapi justru mindset. Perusahaan itu bisa punya software bertabur bintang ya. SAP, Oracle, pokoknya semua yang datang dari Silicon Valley lah, diimplement, diinstall gitu. Tapi belum tentu perusahaan itu actually sedang menjalankan digital transformation juga gitu. That's the thing. I see, karena kalau dari Pak Budi nih, mungkin dari sudut pandang dari luar ya, lama di luar, di Google 10 tahun, terus datang ke Indonesia, bayangannya gimana Pak? Saya bayangin kalau orang luar datang ke Indonesia, wih berantakan banget nggak sih Indonesia, terus wah ini perlu di transformasi digital nih. Kalau dari pandangannya Pak Budi, kalau digital transformation itu seperti apa? Sama nggak ya? Apakah tentang mindset juga atau ada hal lain ya Pak? Mungkin in most cases sama dan super align dengan yang Pak Kelvin mention barusan. Tapi mungkin ya reverting back ke myself individually ya. Saya kan orang tech, kita tuh biasa kalau sibuk tuh kacamata kuda, kagak peduli. Mungkin the term digital transformation tuh udah bertahun-tahun, saya nggak pernah peduli. Kalau baca slide, deck, segala macam, apaan tuh digital transformation? Keren amat kata-katanya. Apa sih isinya? Tapi setelah dipikir-pikir lagi dalam sekian waktu yang lalu gitu, mungkin arti yang paling mudah adalah sebagian besar udah di-mention oleh Pak Kelvin ya. Basically itu company mentransform dari segi cara kerja, dari segi mindset, tapi dan juga dari segi produk. Nah, mungkin produk itu lumayan penting. Mungkin dulu mereka tuh sangat rely dengan brick and mortar, toko-toko fisik lah istilahnya. Mungkin zaman sekarang mereka harus lihat lagi nih, customer lebih prefer belanja di toko fisik atau belanja online. Bakal ada dua-duanya. Nah, tapi kalau dia hanya fokus di toko fisik, berarti dia akan kehilangan market customer yang prefernya online. Nah, gimana caranya meng-capture dua-duanya? Kurang lebih gitu digital transformation. Tapi looking back again, juga ini mungkin impacting company yang baru mulai. Kadang saya debat sendiri gitu loh. Kalau company udah dari digital dari awal, itu istilahnya digital transformation atau gimana tuh? Kalau secara produk, mungkin benar ya. Contohnya sekarang kebetulan saya di area digital banking, di mana ini bank nekat juga ya buka bank, tapi insist kita hanya boleh punya satu kantor fisik.
nggak buka cabang sama sekali dari awal. Wah, itu udah mindset banget. Berarti kalau customer knock-knock, Bang, ini saya bisa ke office yang mana ya? Saya perlu dibantuin nih buat buka akun. Jawabannya, sorry, pakai aplikasi Sun. Mari kami guide gitu loh. Nah, perubahannya lumayan banyak ternyata ya. Mungkin another istilah yang mirip-mirip dengan digital transformation adalah digital first. Contoh kan zaman sekarang orang tahu ya, penggunaan mobile phone tuh jauh lebih banyak dibanding penggunaan desktop dan laptop. Nah, kalau dia nggak punya enough talent, tapi mau ngerilis produk secepatnya, ayo mau buat produk di desktop dulu, atau mau buat produk di Android dulu, atau di iOS dulu nih. Nah, itu kan mobile first ya, kayak digital first. Tapi ada juga perusahaan yang lumayan ekstrim, digital only. Nah, itu lebih keren lagi. Jadi dia malah kagak peduli tentang ya tadilah kayak kantor-kantor fisik, mungkin udah nggak applicable lah. Jadi sekarang kayaknya kalau saya beneran harus, come up with a definition, apa sih digital transformation? Mungkin jawaban saya adalah all of the above ya. Semuanya kena deh. Kurang lebih segitu. Terima kasih. Jadi tetap di ujungnya mindset, tapi ini ya apa? Kalau kata Steve Jobs, reality distortion gitu ya. Jadi kita udah nggak punya kantor pun nggak apa-apa gitu ya. Jadi gimana caranya kita allow customer supaya bisa belanja dari manapun dan bahkan tanpa kantor sekalipun udah harus bisa melakukan transaksi gitu ya Pak ya? Iya betul. Karena juga masyarakat sekarang udah shifting ya cara mikirnya, cara belanjanya. Betul. Ini belanjanya kadang-kadang dapat live dari TikTok. Wah, ada yang seru nih, belanja gitu ya, Pak. Sekarang. Oke, keren. Mungkin tadi sudah sedikit di ini juga ya sama Pak Budi terkait pengalaman Pak Budi. Kalau di perusahaan sendiri ada nggak sih, maksudnya walaupun Pak Budi udah digital first ya atau digital perusahaannya Pak Budi ya di Aladin Syariah ya. Bang Alidin Syariah, ini sudah digital first dan tadi ya visioning bahwa kita cuma punya satu kantor fisik. Tapi sebenarnya kalau di dalam perusahaannya sendiri apa sih Pak yang terjadi dalam proses ini gitu? Maksudnya itu kan visinya, how-nya gimana Pak? Atau pengalamannya Pak Budi melakukan digital transformation ini sih gimana? Mungkin kalau untuk kasus saya lebih ke arah kita mulainya udah digital duluan nih. Jadi bukan mentransform existing produk. Kalau secara product point of view ya. Tapi kalau secara customer, itu tadi saya udah kasih satu contoh ya, di mana tuh, buka digital banking, tapi nggak buka kantor fisik. Jadi waktu ngedesain produk, kita harus mikir banget, ini kalau masyarakat butuh bantuan, gimana cara bantunya? Kalau hanya kasih text instruction saja di aplikasi, mereka survive gak ya? Nah, itu semua harus dipikirkan basically. Jangan-jangan nanti kita kagak punya kantor fisik, tapi harus perlu hire customer service 1.000 orang buat bantuin satu persatu. Itu kan juga mahal sekali. Nah, terus yang namanya juga digital banking ya. Kan kita jadi mikir nih, bank-bank besar lain tuh makin banyak ATM-nya, makin laku. Karena masyarakat ngerasa convenient. Lah, digital banking kan kagak punya ATM mesin. Mahal banget nih kalau kita deploy satu Indonesia. Di mana setiap ATM mesin kan ada duit nganggur di sana ya, floating money tuh. Nah, berkutik tuh duitnya. Nah, jadi oleh karena itu ya company harus decide lah, mungkin kita bisa partneran dengan gerai-gerai di satu pelosok tanah air. Kebetulan juga kayaknya kalau saya nggak salah inget tuh, bank baru recently launching a feature ya beberapa hari lalu yang tarik setor tunai di gerai-gerai. Jadi kayaknya blip in one day suddenly bank mempunyai 17.000 ATM di satu Indonesia. Tanpa harus mendeploy mesin-mesin ATM satu persatu, siapin dana di setiap ATM mesin. Itu cara pikirnya lah. Nah, kalau dari cara kerja ya, ini apalagi zaman pandemi kemarin ya, kantor mendadak semua harus WFH, tidak boleh kantor kapan lagi urgent. Nah, ini anak-anak bisa bareng kan nih secara WFH nih? Nah, terus waktu berjalan, itu challenge banyak banget. Mungkin setelah sekian waktu, sebagian besar orang bilang, kita berhasil nih, WFH tetap bisa kerja produktif nih.
yang nama, aduh saya kena disconnect barusan ya. Ya, agak putus tadi Pak. Maaf ya. Ya, jadi tuh WFH pun juga punya banyak challenge ya. Mungkin kebanyakan orang ngelihat, oh setelah berapa lama WFH jalan kok, kita bisa tektokan sama teman-teman, masih bisa kerja, masih bisa produktif. Tapi sampai satu hari di mana kan nggak semua collaboration lancar ya. Tidak setiap saat, oh saya ngerti kamu maunya apa, kamu ngerti saya maunya apa, yuk kita kompak. Itu kan ideal world yang jarang terjadi. Nah, di saat ada masalah-masalah kecil, misunderstanding itu kadang agak repot ngebenerinnya. Kalau semuanya kebanyakan WFH. Karena kan kita kan sebagai makhluk sosial, namanya bonding tetap harus ada ya. So, itu sih pengalaman saya selama ini dari sisi produk dan dari sisi cara kerja. Oke, jadi sebenarnya yang ditransformasi secara digital bukan perusahaannya, karena perusahaannya Pak Budi udah digital duluan gitu ya. Tapi customer-nya yang ditransformasi untuk melakukan transaksi lebih seamless gitu ya. Betul. Menarik sekali, menarik sekali. Dan kolaborasi ya. Tadi saya kuncinya kolaborasi, kayak kalau kata meme-meme itu Gojek nggak punya motor, nggak punya mobil, tapi dia punya ratusan ribu motor untuk melayani customer. Atau Airbnb nggak punya hotel, nggak punya properti, tapi dia punya ratusan kamar untuk melayani travelers kan gitu. Tuh. Nah, sekarang saya mau beralih nih sama Pak Kevin. Ini Pak Kevin jauh-jauh nih ke perusahaan energi, dari perusahaan apa namanya, Ruang Guru, terus juga sebelumnya di Tani ya, di Tani Hub ya. Terus pindah ke perusahaan energi. Nah, ini gimana Pak pengalaman melakukan perusahaan digital transformasi di perusahaan energi Pak? Oke, sebenarnya mungkin saya cerita sedikit juga ya, menurut saya, karena pengalaman saya exactly di digital transformation itu actually terjadi di Gramedia. Jadi apa namanya, dan aku akan sedikit cerita di yang energi ini gimana gitu. So kalau di Gramedia ya, bayangin aja gitu. Mungkin teman-teman di sini ya pasti tahu lah ya namanya Gramedia ya. And then like recent years ya, kayaknya satu-satunya pilihan untuk beli buku kalau pergi ke mall, kemana lagi, right? Kayak adalah 1-2 toko buku yang lain, but you can see like it's the biggest book chain in Indonesia gitu. So the challenge yang kita face itu benar-benar gimana caranya kita mentransformasi bisnis kita gitu. As you know, newspapers is declining, kemudian buku fisik juga, let's face it ya. Berapa banyak sih orang-orang milenial atau masuk bahkan Gen Z gitu yang kepengen megang kertas lagi gitu ya. Itu angkanya secara itu tuh benar-benar declining banget gitu. So satu hal yang kita benar-benar hadapi dan challenge yang benar-benar dijalankan pada saat itu adalah, satu, bagaimana caranya supaya kita masih bisa menyajikan konten yang relevan ke generasi yang berbeda, yang let's say misalnya hobinya itu baca konten yang singkat-singkat. Zaman sekarang kan sosial media cuma 1 paragraf, TikTok cuma 10-15 seconds kind of video gitu. Sementara let's say kayak misalnya novel itu kan bukan bacaan 5 menit, right? Dan dan kemudian juga sarana untuk menyalurkan, mendistribusikan konten itu seperti apa? Apakah kita harus benar-benar ngelihat buku sebagai kertas dan tinta, atau kita sekarang justru udah pikirannya itu harus sama sekali berubah gitu. Buku itu kita nggak bisa ngelihat sebagai kertas dan tinta lagi, tapi kita harus ngelihat itu sebagai konten, benar-benar sebagai konten gitu. Dan bagaimana caranya kita bisa menyajikan lebih jauh gitu. Nah, pada saat itu memang kita melakukan banyak hal ya, mulai dari, of course, obviously kita jalanin e-book gitu ya. But one thing yang Gramedia juga saya rasa setelah saya pergi pun ini masih dijalankan adalah benar-benar melihat buku itu sebagai konten. Jadi artinya apa? Pada saat seorang pengarang itu membuat suatu cerita gitu, kita harus membuatnya jadi relevan ke generasi yang sekarang. Jadi cara jadi relevannya itu gimana? Entah itu sekarang kita find out bahwa misalnya konten yang populer itu bukan 1 buku penuh langsung dijual misalnya, tapi
let's say bacaannya itu harus dibuat sesingkat mungkin, chapter per chapter, bagian per bagian, supaya orang misalnya pada saat sedang commuting kerja atau misalnya ada waktu senggang, mereka bisa membaca itu sama seperti mereka ngelihat sosial media. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini demen novel atau yang sejenisnya, mungkin pernah dengar platform kayak Wattpad gitu ya, atau web novel gitu, yang actually bacaannya itu chapter per chapter gitu. Dan transformasi inilah yang dilakukan secara terus-menerus sekarang gitu. Tapi apakah itu gampang? Jawabannya enggak gitu, karena penulis kan udah terbiasa dengan model royalty ya, tapi dengan cara dengan metode penjualan yang misalnya kita menjualnya secara parsial, pieces by pieces, chapter by chapter. Nah, pembayarannya ke penulisnya itu seperti apa gitu. Kemudian ada masalah copyright dan lain sebagainya. Nah, jadi ini beberapa hal banyak teknologi yang akhirnya kita harus benar-benar masukin juga. Kayak misalnya saya masih ingat mati-matian kita cari gimana caranya kita bisa implement yang namanya DRM gitu ya, supaya kontennya kita itu nggak bisa di screenshot atau di copy begitu saja ke tempat yang lain gitu. Walaupun again ya, pembajakan itu terus terjadi gitu. Makanya di luar dari tulisan itu sendiri, yang dilakukan juga adalah bagaimana konten ini bisa jadi bentuk yang lain. Entah itu jadi audiobook, entah itu jadi film. Actually film itu yang paling efektif ya. That makes a lot of money dan akhirnya bisa ultimately build the community atau the fan base-nya gitu. Jadi instead of looking it as a book, itu benar-benar jadi konten gitu. That's the thing I've been through gitu. Kalau misalnya diceritain semua bisa 1 jam. Tapi itu yang I think menarik ya when it comes to the transformation ya. Belum lagi kita ngomong soal duitnya lah, biasalah ya namanya konglomerat ya, lihat bottom line dulu, bukan lihat traksi dulu, right? Nah itu another struggle lagi tuh, gitu. Nah tapi satu hal yang saya rasa menarik ya, jadi tempat saya kerja sekarang, which is perusahaan energi yang ada sekarang, ini sebenarnya kan dibiayai oleh salah satu konglomerasi ya. Jadi konglomerat ini benar-benar gede banget deh. Kelapa sawit dia ada, tambang dia ada, huruf depannya S, properti dia ada, huruf depannya S. Cuma kata HR saya nggak boleh sebut full namanya gitu. Jadi klien saya juga nih. Tapi bisa tebak lah ya. Ada kelapa sawit, ada sesuatu di Serpong ya kan, ada pertambangan juga ya. You can guess which one lah ya. Tapi satu hal yang menarik bagaimana cara mereka jalanin transformasi ini adalah mereka actually benar-benar go with apa yang disarankan sama Innovators Dilemma gitu. Kalau misalnya kita lakukan transformasi langsung ke cara-cara ke orang-orang yang orang-orang yang lama gitu ya, itu tuh bakal berlinang air mata, bakal berdarah-darah. Bahkan kalau misalnya dipaksakan pun itu bakal membawa menuju kehancuran actually. Makanya yang mereka lakukan adalah actually mereka melakukan spin-off ke satu funding pool sendiri gitu ya. Dan di sanalah semua perusahaan yang bergerak di inovasi itu semuanya di-build-nya di sana. Jadi ada kita, saya sendiri ada di renewable energy, ada yang bergerak di cryptocurrency juga, ada yang bergerak di fintech, health tech dan lain sebagainya. Itu cara buildingnya gitu. Jadi begitu nanti company yang ada di sini itu udah mulai mature, kemudian juga secara business modelnya road to return of investment-nya udah mulai jelas, itu baru mulai dimasukkan kembali ke sebagai bagian dari the whole group gitu. Saya yakin Pak Budi juga berhubung sekarang ada di bank pasti pernah dengar cerita memilukan dan bikin nangis gitu ya, horor gitu ya. Kayak when we think about it ya, kenapa tidak ada bank besar di Indonesia ya yang pakai banknya sendiri untuk langsung jadi bank digital? Nggak pernah ada. Selalu akhirnya adalah antara beli bank baru atau bikin spin-off perusahaan baru. Dan habis itu kita baru sadar, oh ini ternyata punya si bank ini gitu. Selalu ceritanya itu seperti itu gitu. Karena again, itu bukan sesuatu yang gampang dilakukan ya. Apalagi bank. Wah,
bank digital sama bank konvensional itu kan peraturannya beda banget, bisa berdarah-darah, berlinang air mata lah kalau misalnya benar-benar langsung diubah kayak begitu aja gitu. So I think this is a good solutions where I'm in. Makanya saya kembali join ke perusahaan ini karena memang cara transformasinya itu benar gitu, benar-benar diambil jadi satu perusahaan kecil, make the proof of concept works before actually integrate it back gitu. So yeah, I guess that's for me. Wow. Sorry agak panjang. Seru nih, sebenarnya ada banyak follow up pertanyaan nih dari Pak Budi ataupun dari Pak Kelvin. Tapi saya mau mungkin mengingatkan lagi ya dari panitia tadi ada chat buat teman-teman, bisa lihat kalau mau nanya langsung ke panelis bisa via Slido ya. Jadi link Slido-nya ada di chat box di chat box Zoom dan bisa akses ke sana. Di sana sudah ada beberapa pertanyaan nih, saya coba lihat ya. Sebenarnya saya juga pengen nanya banyak, tapi ternyata nih teman-teman udah ada yang banyak nanya juga nih, Mas. Betul. Tadi ada ngomongin berdarah-darah ya, berdarah-darah dari Pak Kelvin ya, berdarah-darah tentang digital transformation dan ujungnya ketika mau bikin digital spin off dulu ya. Kalau kata orang luar mungkin skunk works ya Pak ya. Jadi operasi ngumpet-ngumpet ya sekarang ya. Jadi ngumpet-ngumpet. Kalau berhasil baru dibesarkan. Kalau nggak berhasil ya nggak ada yang tahu juga kan. Gitu ya. Kayaknya gitu ya. Nah, tapi kan ada dark side-nya ya. Kita kalau berhasil, kekhawatirannya nih tadi mana ya pertanyaannya saya tadi coba pilih. Ini walaupun ini agak ini ya, tapi kayaknya teman-teman ada yang nonton di film startup ya. Jadi biasanya ada digital transformasi dan semuanya jadi digital. Terus kan ada kekhawatiran ya, ada kekhawatiran resiko-resiko baik itu tenaga kerja karena gara sebelumnya digital nggak perlu teller lagi misalnya di Pak Budi ya, nggak perlu teller lagi, atau mungkin kalau di Pak Kelvin nggak perlu store manager lagi tadi ya ini. Nah sebenarnya apa sih yang perlu kita siapkan untuk menyambut hal-hal itu? Apakah itu tidak bisa dihindari karena temanya adalah embrace the inevitable juga ya? Ini tidak terhindarkan juga. Atau ada digital transformation ini ada opsi lain tuh Pak untuk ini? Kalau dari pertanyaan ini, dengan ini pertanyaannya dari teman-teman ya, walaupun anonymous sayang sekali. Pertanyaannya bagus. Dengan adanya transformasi digital ini, apakah lapangan kerja yang tersedia akan makin banyak atau malah PHK? Gitu. Karena udah. Mungkin Pak Kelvin dulu nih. Oke, jawabannya lapangan kerja tidak makin sedikit. Kalau kita ngomong agregat ya, pokoknya keseluruhannya gitu ya. Kalau secara agregat, lapangan kerja jawabannya tidak semakin sedikit. Tetapi yang terjadi adalah beralih. Jadi pekerjaan itu selalu bertumbuh, selalu bakal ada, tetapi shifting, berubah. Dulu kita butuhnya apa, sekarang kita butuhnya apa. Kalau kita ingat zaman revolusi industri ya, dulu kita butuhnya, dulu pada saat sebelum zaman revolusi industri, kita butuhnya buruh yang actually benar-benar memintal benangnya satu persatu sehingga dia bisa jadi kain gitu. But then begitu mesin uap diterapkan dan ditemukan dan kemudian mesin yang berhubungan dijalankan, orang-orang yang bisa menenun kain itu tuh sudah tidak dibutuhkan lagi gitu. Dan justru yang dibutuhkan adalah orang yang mengerti bagaimana cara mengoperasikan mesinnya. So I think it is the same thing yang dengan apa yang terjadi di sini. Jadi ada pekerjaan yang memang bakal hilang gitu karena fungsinya itu bakal digantikan oleh robot, akan digantikan oleh AI misalnya. Tetapi bukan berarti pekerjaan untuk manusianya hilang, tapi justru pekerjaan manusia itu beralih gitu. Makanya sangat-sangat penting ya buat saya pribadi ya. Itu sangat penting buat kita semua. Itu tuh terutama yang namanya teknologi itu tuh harus bisa punya istilahnya punya passion, punya keinginan itu untuk benar-benar continuously learning terus gitu, benar-benar mempelajari terus supaya kita nggak ketinggalan gitu. To be honest, not necessarily kita harus kuliah ya, but
But kita bisa benar-benar ngikut berita, experiments, a lot of free resource out there yang kita bisa gunakan dan kita bisa pelajari gitu. So I think saya pribadi sih saya nggak pernah ngelihat ini sebagai hilang, tetapi memang posisinya berubah gitu. Karena dengan adanya transformasi, skala dari ekonomi itu sendiri juga pasti jadi makin besar. Ekonomi atau pertukaran uang itu pasti jadi semakin kencang gitu. Nah, pada saat itu semakin kencang, lapangan kerja yang baru itu pasti tercipta, dan supaya kita bisa masuk ke lapangan kerja yang baru itu, otomatis knowledge yang kita juga harus di-upgrade sih, kira-kira gitu. Oke, so sebenarnya nggak berkurang ya, tapi terus bertumbuh, cuma beralih. Tuh. Yes. Nah, mungkin sama juga pertanyaannya. Coba saya ganti sudut pandangnya. Kalau misalnya sebuah perusahaan itu tidak melakukan digital transformasi seperti yang dilakukan oleh Pak Kelvin atau Pak Budi gitu ya, resikonya apa sih? Kalau tadi perusahaan pekerjaan nggak akan berkurang, tapi agregasinya berkurang. Tapi kalau nggak melakukan digital transformasi, apa saja nih Pak Budi resikonya menurut Pak Budi? Jadi kan dari satu sisi itu kita sebagai lapangan kerja, kalau kita tidak bisa evolusi, mati juga sih. Lama-lama lapangan pekerjaan yang kita punya skill set hari ini, makin lama makin berkurang, mungkin menghilang. Kalau kita tidak evolve ya, lama-lama kita bakal out of the picture ya. Nah, saya nangkap pertanyaan berikutnya adalah dari sisi company nih. Mungkin saya kasih example-nya tuh yang super gampang deh. Nggak usah company-company digital dulu deh. Kita ngomongin pedagang-pedagang, toko-toko. Sejak Bukalapak dan Tokopedia bermunculan, terus Shopee lagi sekarang, apa tuh dampaknya ke pedagang-pedagang tersebut? Kalau mereka ngotot, kagak mau main digital, mereka hanya bergantung dengan physical store dan langganan lama. Mungkin kalau teman-teman berkesempatan jalan-jalan ke tempat-tempat pertokoan ya. Kalau di Jakarta mungkin contohnya kayak Tanah Abang, Glodok, Mangga 2. Sepinya seberapa tuh sekarang? Malah kalau punya kesempatan, tanya deh, harga toko hari ini sama harga toko 3 tahun lalu beda berapa? Sama 7 tahun lalu beda berapa? Jomplang banget. Nah, jadi karena trafiknya berkurang jauh. Tapi tetap aja ada customer ke sana, tapi kagak banyak. Berarti bisnis nggak bakal survive lama-lama sih. Kebetulan saya juga sering online shopping ya. Jadi kadang banyak banget tersadar bahwa, oh mereka punya physical store, mereka tuh pedagang lama. Tapi mereka harus bisa menjual produk-produknya di online shopping, kalau nggak kagak ada yang beli. Nah, itu sih salah satu contoh yang paling simpel aja ya, kalau mereka insist banget tidak mau berevolusi, ya lama-lama mati sih. Kalau perusahaan-perusahaan yang mungkin agak besar ya, mungkin banking nih sekarang. Nah, ini interesting lagi. Beberapa bank besar di Indonesia kan cabangnya di mana-mana. Puluhan ribu cabang malahan. Atau mungkin ribuan lah. Tapi sekarang digital banking masuk nih, di mana kita mengedukasi user bahwa semuanya bisa online, semuanya kagak usah ribet. Buka akun aja sekarang bisa lewat online, lewat aplikasi. Malah beberapa bank tertentu udah full KYC, kagak perlu video call dulu sama agent sama sekali. Nah, ini lama-lama makin shifting nih. Nah, setelah more and more masyarakat tuh terbiasa dengan hal-hal yang kayak gini, ketemu satu bank lagi. Buka akun harus ke kantor. Ini ribet amat sih, nggak mau Impact lah ke bisnis lagi. Ya, kurang lebih gitu sih contoh-contohnya ya. Oke. Nah, Pak, ini ada pertanyaan nih dari Ali Zulfikar di Slido ya. Jadi walaupun pertanyaannya tentang edutech, tapi saya ambil generalnya. Diizin bertanya nih dari Ali Zulfikar, ke Pak Budi dulu kali ya. Karena salah satu di topik digital transformation adalah edutech, dan saat ini sangat tren saat ini. Apakah bisa menjadi ancaman bagi institusi formal? Ini mungkin saya ambil ke banking tadi ya, Pak Budi ya. Kira-kira Aladdin ini akan menjadi ancaman buat Bank BCA misalnya, atau BRI ya, 2 bank dengan market cap terbesar gitu ya di Indonesia. Gimana Pak Budi tanggapannya, Pak? Atau malah dimatiin Bang, jangan sama yang raksasanya. Bahaya. Silakan Pak Budi. Tergantung definisi ancaman ya.
Karena secara bisnis tuh kita kompetisinya sehat. Bukannya, yuk kita berjuang buat makin bank sebelah. Intensinya tidak sama sekali ke arah sana. Tapi market masih begitu luas. Masih banyak banget nih masyarakat Indonesia yang agak underbank atau malah non-bank, unbank sama sekali. Nah, itulah yang kita coba bantu kejar. Tapi kalau misalnya masyarakat yang udah actively memakai produk-produk perbankan ya, pretty much our presence itu lebih ke arah, yuk kita tawarin produk-produk yang mungkin lebih relevan, yang mungkin lebih bagus. Kalau kita bisa, kita tawarkan. Kalau nggak bisa, ya silakan deh pilih toko sebelah, nggak apa-apa kok. Kan juga kita harus ngerti juga bahwa sebuah company nggak bisa the best on every single thing. Jadi intinya at the end of the day itu ke arah ekosistem deh. So, semoga menjawab ya. Oke, keren. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir agak ini ya, saya sendiri misalnya ya Pak ya, kalau dulu gitu ya, habis dapat gaji ya udah ditaruh aja di bank. Kalau sekarang habis dapat gaji, taruh di OVO, taruh di GoPay, taruh di mana gitu ya, taruh di Bibit gitu. Jadi udah hampir berapa persen doang nih yang dibiarin aja di bank gitu. Jadi udah naruh di aplikasi-aplikasi digital ya, kayak gitu. Jadi tapi tetap kuncinya adalah kolaborasi ya, karena tanpa bank tradisionalnya pun kita tetap tadi kalau misalnya kalau nggak ada bank tradisional, Bang Aladin nggak punya 17.000 ATM kayak tadi, Pak ya? Itu gerai tradisional lah, bukan bank tradisional. Oh iya, ini kalau teman-teman, ya saya lupa tadi. Kalau saya kepo-kepoin Bang Aladin ini, kalau teman-teman tahu, pasti kalau kelihatan jalan-jalan gitu ya, main ke Alfamart, ada ya Bang Aladin tuh di atas di depan Alfamart tuh logonya tuh. Itu bener Bang Aladin yang itu, Pak? Bukan yang lain kan ya? Ya itu betul, logonya sama. Putih dan biru ya. Kalau Pak Kelvin, mungkin pada bingung nih apa ya yang bisa ditahu. Oh ternyata Pak Kelvin ini saya lihat portofolionya adalah bikin solar panel untuk Unilever ya Pak ya, kalau nggak salah. Ya, perusahaan yang sekarang kita do solar panel itu dari skala housing, perumahan biasa, up to actually kita punya power plant di Australia. Jadi kalau aku nggak salah tuh di Melbourne Barat ya, itu tuh kita baru punya power plant solar di situ sih. Jadi lumayan vary. Jadi dari yang kecil retail up to industrial up to ya power plant. Oke. Nah Pak, mungkin saya pengen tanya nih. Ini ada pertanyaan juga dari Sri Saraswati Widisari. Apa saja tren atau pattern yang justru baru muncul di masa pandemi? Dan kalau kata orang pandemi ini, soalnya saya ingat-ingat lagi digital transformation ini istilah lama ya, istilah dari tahun 2016 sebenarnya kalau nggak salah. Ya. Di Harvard Business Review itu di coin dari tahun 2016. Terus 2020 gara-gara pandemi jadi pokoknya semuanya serba digital transformation, sama Presiden Jokowi bilang semua kementerian, semua PNS harus digital transformation. Nah, tapi pengen tahu nih, mungkin dari Pak Kelvin juga di energi ya, kalau San tadi ke sustainability, apa sih trennya yang terjadi dan apa yang bisa dimanfaatin dan gimana sih digital transformation ini bisa berperan tuh dalam pandemi ini? Oke. Jadi kalau misalnya pernah lihat meme-nya ya, orang yang nge-lead digital transformation itu COVID-19 ya. Jadi CTO kayak kita ini nggak ada gunanya when it comes to digital transformation. Kita boleh bikin presentasi mulai dari yang simple sampai yang BCG level gitu, yang PowerPoint tapi penuh dengan paragraf gitu ya. Tapi akhirnya kan selalu ada aja lah masalahnya, right? But then COVID comes, right? And then you got no choice but to transform. Gak ada jalan lain gitu. Saya masih ingat waktu itu tuh retail ya, kayak Gramedia, terus juga teman-teman retail yang lain lah ya, yang huruf depannya M misalnya, atau yang huruf depannya M 3 huruf ya. Apa namanya? Itu tuh benar-benar bisnisnya itu benar-benar tumbang banget gitu, karena kan mall semuanya nggak boleh dibuka ya. So
pada saat itu memang nggak ada jalan lain selain actually kita harus going online gitu. Entah itu kerja, entah itu belanja, entah itu ngapain. Semuanya itu pada akhirnya pattern-nya itu adalah going online. Nggak ada jalan lain gitu. Saya ingat waktu kita masih bersikeras untuk buka toko ya dan tetap jualan dari toko, itu tuh benar-benar pada akhirnya pemerintah bilang shutdown kayak gitu ya. Itu tuh benar-benar hancur semuanya. Benar-benar nggak bisa jualan, nggak bisa apa, dan semuanya rush gitu. Semuanya rush dan akhirnya apa? Bisa dilihat bahwa tren dari tren dari human punya habit sehari-hari itu sama sekali berubah gitu. Kayak kita juga bisa melihat itu salah satunya ya. Jadi kayak everything is going online. Jadi yang pertama itu misalnya kita jalan di entah itu belanja, entah itu belajar, entah itu kerja, apapun itu jadi online. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada beberapa habit yang saya lihat juga mulai berubah gitu. Pak Budi can correct me if I'm wrong gitu, tetapi kecenderungan untuk investment ya, terutama di kalangan milenial up to Gen Z itu tuh sejak COVID itu tuh lumayan naiknya lumayan gitu, dan kita bisa lihat produk-produk perbankan yang berhubungan dengan kripto lah, terus juga derivatives kayak mutual fund dan kawan-kawannya itu tuh semuanya bermunculan dan everybody jadinya itu benar-benar investment ada di sana gitu. Jadi cara orang menyimpan uang, cara orang main duit dan kawan-kawannya itu benar-benar jadi berubah sama sekali gitu. Makanya penipuannya pun via online kan. Jadi kan makanya ada yang invest ya kan, pengen cepat kaya di depan laptop gitu. Akhirnya kena deh gitu ya kan. Kayak kasus-kasus yang terakhir inilah ya yang terjadi. I think that is the second thing. And the third thing yang saya lihat adalah memang when it comes to knowledge ya, when it comes to awareness and understanding sejak COVID itu tuh jadinya sama sekali berbeda gitu. Orang itu jadi punya kecenderungan untuk lebih cari tahu what matters gitu. Jadi bukan soal di Instagram mantan saya baru jalan sama cowok yang baru kayak gitu, habis itu gua misalnya makan di restoran yang keren gitu ya, atau apalah kayak gitu ya. But then people start shifting gitu karena COVID itu membuat orang itu actually belajar a lot of things dan akhirnya itu kesadaran terhadap hal-hal yang lebih penting, misalnya tentang climate change lah, tentang penyakit lah, tentang bagaimana menjaga badan dan lain sebagainya, itu jadi tren yang meningkatnya lumayan pesat gitu. Aku tahu exactly ini karena artikel-artikel kesehatan di media itu memang tingkat bacaannya itu naiknya lumayan gitu. Bukan cuma COVID related, tapi kayak kebiasaan hidup sehat dan lain sebagainya. Itu tuh benar-benar meningkatnya lumayan drastis gitu. Itu yang ketiga. Ya? Betul. Walaupun banyak yang hoax. I mean, sederhana kan, kalau hoax yang banyak, artinya berita aslinya juga sebenarnya bertumbuh banyak. Cuma biasanya hoax kan tumbuhnya jauh lebih cepat, right? So itu yang ketiga yang saya lihat ya. Dan yang terakhir itu menurut saya juga perang Rusia sama Ukraina ya, itu juga menurut saya instrumental terhadap habitnya kita. So karena saya ada di renewable energy ya, sejak itu dua perang ya, bahan bakar mainstream kayak batu bara, minyak bumi dan yang sejenisnya gitu ya, petrol based product gitu ya, itu kan harganya meningkat drastis ya. Kayak batu bara itu actually naik sampai 2 kali, sempat sampai 3 kali lipat juga gitu. Which ini juga make people actually read more about renewables gitu. Emang ada alternatif apakah yang bisa bikin hidup saya juga lebih gampang dan lebih murah actually. Jadi bukan masalah I love the earth and stuff like that, tapi karena memang tren barang-barang mainstream ini juga mulai naik ya, itu tuh juga mempengaruhi orang untuk actually misalnya beralih ke lebih understand tentang renewable energies gitu.
So environmentally conscious juga gitu. Dan dan yang terakhir, ini benar-benar terakhir banget, mungkin rada kecil, but I think this will be super instrumental towards green lifestyle adalah mobil listrik. Tren penjualan mobil listrik itu memang kalau kita lihat di tahun 2021 ya itu kecil banget, around 400-500 units doang according to Gaikindo gitu. But then sejak COP26 tahun lalu itu actually mobil listrik, orang awareness-nya terhadap mobil listrik gitu itu juga mulai naik gitu, which means it translates to battery, less petrol dan lain sebagainya gitu. Jadi I can see this as a trend yang actually akan mengubah lifestyle orang dari awalnya mungkin motifnya hanya mencari alternatif yang lebih murah gitu ya, tapi akhirnya juga akan mengerti bahwa what they are doing itu actually akan bring better environmentally itu lebih friendly, ecosystem wise itu juga lebih friendly sih. Jadi kira-kira I think like when it comes to the trend itu kira-kira kayak begitu ya. Oke, luar biasa. Ini yang penting, dan tadi ada murahnya juga ya. Like let's face it ya. Transformasi terutama terhadap customer ya. Saya kasih tahu aja kayak UX lah, terus kayak fitur yang canggih lah, terutama di masyarakat Indonesia ya. Sorry to say itu menurut saya itu omong kosong semuanya. Karena what matters di masyarakat Indonesia itu actually adalah ini, diskonnya ada berapa? Gua dapat cashback seberapa besar? Karena saya masih ingat waktu ini mungkin nyinggung Pak Budi dikit nih. Dulu waktu OVO baru pertama kali launch ya, dan diskonnya itu masih 30% flat. Nggak ada maksimal 20.000-nya, nggak ada maksimalnya. 30% flat. Dan waktu itu saya ingat, istri saya setiap minggu cuma kepengen ke Lipo Mall Puri. Cuma boleh ke Lipo Mall Puri. Kenapa? Satu, parkirnya cuma RP1. Iya kan? Dua, diskonnya 30% flat. Saya ingat waktu itu OVO pertama kali launching kan masih banyak error but we actually sit di satu restoran ya kan for 3 hours straight gitu, nunggu EDC OVO-nya itu sampai benar-benar work again gitu ya, just for the sake of the 30% discount, you know. Luar biasa. Dan that's kinda, saya benar-benar nggak kepikiran, tapi istri saya bilang saya nggak mau tahu, pokoknya saya mau do that gitu. But you know what happens? E-wallet semacam ini ya, kayak OVO misalnya ya. Like kita bisa berpikir sekarang bahwa kayak I don't know, me personally I cannot imagine my life nggak punya OVO ataupun yang satu lagi yang warna hijau, nggak ada Pak Budi, nggak enak sebut satu lagi. tapi that's how the transformation works gitu. And so far that's what I see in Indonesia ya. Kalau nggak ada yang namanya cashback, nggak ada yang namanya Gojek kan juga sama kan. Kayak dulu tuh saya kepengennya pergi ke pengkolan aja gitu. Langganan abang ojek saya untuk naik gitu ya. Enak tinggal telepon aja. Sekarang I can't imagine my life without ride hailing. So, betul. So, ujung-ujungnya adalah sebenarnya benefit to customer ya kalau tadi kata Pak Budi. Gimana customer-nya bisa mendapatkan experience yang enak dalam bertransaksi atau mendapatkan layanan gitu ya. Ini waktunya ternyata udah tinggal 5 menit, 10 menitan lagi nih guys. Ini sebenarnya luar biasa ya, diskusi 40 menit terakhir ini ngomongnya tentang bisnis. Padahal kemarin waktu briefing, Pak Budi sama Pak Kelvin bilangnya, wah jangan tanya saya tentang bisnis deh, kalau tanya tentang Kafka boleh aja. Ternyata jawabannya luar biasa nih. Saya menunggu pertanyaan tentang teknikal dari anak. Kalau Confess ini acaranya anak Fasilkom UI kan ya, jadi harusnya ini ada nih pertanyaan teknis, tapi belum muncul nih Pak. Tapi oke, ini tinggal beberapa menit lagi. Mungkin saya ingin tanya nih Pak Budi dulu deh ya. Tadi walaupun yang koin pertama adalah Pak Kelvin, tapi saya pengen tanya Pak Budi. Ada pertanyaan juga nih dari Cyril Wicaksono. Mindset ya, ngomong mindset atau nilai-nilai apa sih yang harus dimiliki? Jadi kalau Pak Budi mungkin dari Google terus pindah ke OVO terus pindah ke ini, kira-kira tadi ngomongin mindset. Sebenarnya mindset
konkretnya yang kayak gimana sih Pak Budi? Yang harus benar-benar diterapin dan mungkin teman-teman takeover di sini ngerti nih ketika baik ini yang teman-teman yang di UI-nya ataupun yang di luar UI yang mungkin masih mahasiswa ya, kayak katanya banyak mahasiswa di sini. Kira-kira apa nih mindset yang disiapin dari sejak dini Pak? Dan kira-kira tips-tips apa sih yang bisa dikasih buat teman-teman baik itu mahasiswa ataupun perusahaan-perusahaan UKM gitu yang non teknologi Pak? Silakan Pak Budi. Oke. Mungkin ada beberapa poin ya. Yang nomor 1 nih, digital transformation. Whatever definition yang mungkin teman-teman masing-masing believe, itu everywhere. Kita nggak bisa ignore, kita nggak bisa pura-pura bego. Bahwa nggak terlalu penting deh, itu akan terjadi, sedang terjadi, dan akan makin lebih cepat malah ke depannya. Jadi untuk company-company, UMKM, udah harus asumsi bahwa mungkin caraku berbisnis pada saat ini efektif today, but mungkin nggak efektif 6 bulan lagi nih. Nah, gimana tuh cara cari tahu? Do I need transformation? How should I transform? Ngobrol sama siapa ya? Nah, itu pasti challenge terbesar buat pemilik-pemilik bisnis ya. Mau bisnis kecil, mau bisnis gede. Nah, untuk teman-teman mungkin yang masih kuliah atau di early stage of career, technically jawabannya juga sama sih. Apakah your expertise pada saat ini masih akan relevan sih 6 bulan lagi, 1 tahun lagi, 3 tahun lagi? Nah, typically teman-teman yang masih di kuliahan atau teman-teman yang masih early stage career, mungkin juga visibility-nya ke industri itu masih belum terlalu besar. Kalau mereka dituntut untuk bisa guesstimate apa nih akan terjadi 6 bulan lagi, bakal repot. Nah, inilah mungkin pentingnya kalau punya network, mentor, ngobrol aja sering-sering sama orang-orang, terus juga ngelihat perkembangan apa nih yang terjadi di surrounding, itu sangat penting ya. Mungkin specific examples dalam hal ini. Tadi Pak Kelvin ada nyentil dikit. Yes, betul, OVO dulu gila ya, 30% kagak ada cap-nya ya. Dan kalau Pak Kelvin tuh pernah nunggu 3 jaman gitu, saya kebetulan saat itu hanya 15 menitan sih. Demi CTO-nya promonya. soalnya. Dulu saya pengguna, saya belum masuk. Jadi waktu itu juga masih takut-takut. Aduh, top up duit gak ya? Bisa keluar gak nih duitnya kalau di top up nih? Tapi 30%. Ambil dulu deh. Dan ternyata emang terkenal dulu di zaman-zaman itu ya. Setiap Sabtu Minggu pasti downtime. Karena nggak kuat sistemnya. Dan akhirnya setelah saya masuk, saya baru belajar dari teman-teman di sana. Oh my God. Nah, setelah itu kita benerin banyak lah. Nah, tapi kan zaman-zaman cashback kayak gini kan udah berakhir kan ya. Mungkin company-company ngelihat, well, gaya nge-boost valuation secepat-cepatnya mungkin udah nggak working nih. Investor-investor udah makin jeli. Nah, actually ini another example of digital transformation against existing digital company. Nah, itu kan pemain e-money semuanya kan udah digital dari awal ya. Nah, tapi mindset-nya berubah nih. Kita udah nggak perang promo, duitnya udah kagak ada. Apalagi perbankan. Perbankan kan duitnya nggak boleh negatif. Nah, how do we fight? Nah, inilah yang interesting-nya di sini loh. Mungkin balik lagi ke bottom line ya. What kind of value sih yang kita bisa bawa, kita bisa berikan kepada our users, sehingga mereka memilih kita dibanding ke sebelah. Nah, ini nih kayaknya challenge ke depan nih udah mulai makin interesting lah. The real game is actually about to start. Pilihan banyak. Yang tadi Pak Kelvin mention, ada yang ungu, ada yang hijau. Hijau ada 2 lagi. Ada yang oranye, dan mungkin ntar ada warna-warna lain bermunculan nih. Oke. Biru Terus, juga mau ada ya Pak? Kalau misalnya, oh iya masih ada biru ya, saya udah lupa. Maaf. Di titik di mana tuh promonya udah kagak ada semua. Nah lo pilih yang mana? Nah itulah yang interesting ya. So itu poin 1, digital transformation is basically everywhere. Nah poin 2 tadi saya udah agak mention sedikit. Yang talents pun juga kayak teman-teman yang masih di kuliahan juga harus siap. Digital transformation is everywhere. Jadi kalian benar-benar harus prepare, harus ngerti-ngerti. Aduh, what is my skill set today nih? Even if I'm happy with my work today, should I be satisfied or should I continue learning? Learning apa? Pilihannya banyak banget. Gimana cara pilihnya?
Again, ngobrollah dengan sesama senior-senior yang mungkin punya wawasan lebih luas. Mungkin akan memberikan hint, mungkin boleh deh, saya coba belajar ini deh, saya coba belajar itu deh, saya coba grow skill di sini, grow skill di sana. Satu hal yang saya sering kasih example ke teman-teman di company ya, mungkin ini lebih spesifik ke people yang bergerak di bidang software engineering. Terserah mau backend engineering, Android, iOS, web, doesn't matter. Basically, software engineering, coding itu seberapa besar dari bagian of your career ya? Kalau kalian jago banget bikin coding, cepet banget codingnya, apalagi ikut kompetisi selalu menang-menang melulu, apakah artinya karir kalian akan sukses? Jawabannya tentu tidak. Coding is actually just a small part. Nah loh, tapi selama ini kuliah 4 tahun tuh di drillnya tuh data structure coding. Emang cuma sedikit itu kah? Betul sekali. Karena at the end of the day, coding is just one thing. Tapi kalau kita nggak tahu how to leverage the skill set, contoh nih untuk effective teamwork segala macam, kolaborasi dengan tim lain, effective communication, stakeholder management, percuma. Itu coding kagak kepake. Kelihatannya hanya, ini orang jago coding, disuruh coding beres, tapi that's all he can do lah. Tapi kan yang kita mau kan adalah orang-orang di industri ya, yang punya critical thinking, punya sense of leadership, dan bisa benar-benar nge-push seluruh tim, sehingga outputnya tuh nggak cuma hanya the sum of the number of people on the team, tapi mungkin outputnya bisa berlipat-lipat. Oke? Itu poin kedua, basically yang talent harus siap, dan sering ngobrol dengan teman-teman yang lebih senior. Dan yang ketiga ya basically ya rangkuman dari kedua tersebut adalah effective teamwork tetap harus penting. Nah, mungkin masih gelap nih. Mungkin kalau teman-teman di kuliahan mentok teamworknya terjadi kalau ada ini ya, kalau ada grup project kerja bareng di computer lab 3 hari 3 malam nggak tidur. Nah, itu akan terjadi lebih banyak lagi di kerjaan. Tapi mungkin di kerjaan hal-hal mungkin tidak seakrab saat zaman kuliahan. Different people have different priorities, different level of experience. Nggak gampang lah pokoknya kalau ngumpulin teman-teman dengan segala macam background, terus harus mendadak kerja bareng secara very close, dan harus efektif, harus kompak. Nah, itulah challenge-challenge di industri nantinya. Oke, kurang lebih itu sih poin-poin yang bisa saya share pada hari ini. Wow, luar biasa. Jadi coding is his only smart part ya. Jadi Pak Budi ya. Buat teman-teman ini walaupun udah jago coding, jangan cepat puas gitu ya Pak ya. Tetap harus belajar sama mentor-mentor yang lebih senior. Betul. Tapi ya kalau mereka jago di segala macam hal, tapi codingnya kosong ya percuma ya. Namanya bukan engineer ya. Yes, correct. Jadi mungkin dalam hal building team ya, biasanya saya nggak perlu cari seseorang yang the best of the best dalam hal coding dan implementation. Good enough is good enough kok. Intinya gitu. Mungkin perlulah the best of the best, tapi paling satu orang aja, karena benar-benar butuh expertise di sisi itu. Tapi sisanya segala macam tentang teamwork dan collaboration sih. Betul. Yang bisa bekerja sama dengan baik gitu ya. Betul. Thank you Pak Budi. Nah, ini waktunya ada tambahan waktu nih. Kita dikasih waktu 4 menit lagi. Saya bingung mau nanya apa yang 4 menit jawabannya. Tapi oke. Mungkin saya masih gatel pengen nanya teknologi sih, tapi kita langsung ke closure aja nih Pak. Atau ke Pak Kelvin dulu. Kira-kira apa sih ini pulang dari grand launching Confess ini, takeovers, apa 3 hal yang mesti diingat sama teman-teman takeovers ini Pak Kelvin? Saya akan berusaha supaya bisa jadi 3. Jadi yang pertama itu I think growth mindset itu penting. Jadi sekarang itu udah bukan zamannya apa ya istilahnya ya, kayak bukan zamannya kayak kita itu harus menjaga harga diri kita atau menjaga pride-nya kita gitu ya, demi let's say gengsinya kita, dan kita stop learning, kita stop menerima kritik dari orang, menerima even ya harsh sentences atau blunt critics atau blunt suggestions dari orang-orang.
ini udah saatnya kita berubah. Kita benar-benar harus punya growth mindset gitu. Karena ini kita udah ada di zaman di mana kita nggak bisa duduk very very comfortably, duduk dengan nyaman lagi di zona nyamannya kita sekarang. But the moment you sit in your comfort zone, that will be the moment you be left behind gitu. Jadi saran saya ya, apalagi buat teman-teman di sini, harus senantiasa punya growth mindset. Kecuali let's say udah masuk umur pensiun 55, 60 ya kan, simpanan udah banyak, ya bisa bayar panti jompo bintang 5 gitu, tinggal di sana sampai ajal menjemput gitu. Nah, itu ceritanya beda. But before that happens, having growth mindset itu benar-benar penting banget gitu. Makanya gue sendiri juga bahkan ke bawahannya gue selalu bilang, lu kalau mau bilang gue bego ya, langsung bilang gue bego, asal alasannya kamu benar, I don't care, because that's what I need and that's how I become a better director juga gitu. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, gini, ingatlah bahwa you hire someone ya, you have a team, itu not because so that you can tell them what to do, but you hire a team so that they can suggest to us what to do gitu. Jadi yang namanya satu hari nanti teman-teman kalau udah punya tim gitu ya, atau misalnya dikasih kesempatan untuk nge-lead tim ya, ingatlah bahwa kita bukan harus jadi yang paling pintar ya, kita bukan harus jadi yang paling pintar, kita bukan harus jadi yang paling hebat gitu. Tetapi kita harus jadi orang yang paling punya chemistry, paling bisa in sync dengan tim yang ada di sekitar kita. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat ya, dulu si Real Madrid itu sempat sampai disebut sebagai Los Galacticos gitu ya. 11 orang semuanya pemain mahal ya kan, puluhan ratusan juta pound sterling kayak gitu ya. But then apa yang terjadi? Juara juga enggak gitu. So komposisi yang paling bagus justru apa? 3-4 pemain bintang, right? And then yang 7 ya yang pemain yang cincai-cincai aja lah ya, yang tengah-tengah, yang penting gocek bolanya bisa kayak gitu ya. That's how they win the tournament gitu. So what matters the most adalah bagaimana kita bisa in sync and actually put our ego aside gitu when it comes to moving out dari zona nyaman, dan when it comes to gimana caranya kita bisa grow gitu. Jadi itu penting banget gitu. Ups, baterainya keputus nih, Bang Kevin. Wah, disisain satu Pak Budi berarti ini. Pak Budi, satu actionable item sepulang dari grand launching Confess ini. Apa actionable item yang bisa dilakuin sama teman-teman takeovers? Waduh, kalau 3 lebih gampang, 1 susah banget nih. Oke Pak, boleh dikasih 2 deh. Perhaps mungkin lebih mengulang jawaban saya di pertanyaan sebelumnya. Digital transformation is everywhere and it will continue to come. Jadi jangan assume, oh kita digital transformation udah done nih, 10 tahun lagi ke depan pasti masih sama-sama aja deh. Assume setiap tahun ini evolution akan lumayan banyak, akan berubah terus lah. Jadi sebagai young talents tuh, learning is not just what you studied at school 4 tahun selesai. Learning itu kan is a lifetime experience ya. Nah, tapi harus hati-hatilah banyak pitfall-nya. Kalau kalian mau coba learning terus, pilihannya banyak banget. Pilih yang mana? Kalau kalian mau belajar semuanya sebanyak-banyaknya, to be honest itu nggak efektif sih, bakal mati juga. Nah, I guess ngobrol dengan orang-orang yang mungkin lebih senior, yang udah ngalamin hal-hal tersebut sebelumnya, dan disesuaikan dengan your interest level, your constraint kalau ada, kan different people juga differently ya. Jadi jawaban buat satu orang belum tentu cocok buat jawaban untuk orang-orang yang lain. Ya kurang lebih itu sih. Jadi learning deh. Learning. Oke, sorry Pak Kelvin tadi sisa satu item saya kasih ke Pak Budi ya. Nah, it's okay. Sorry saya putus soalnya. Oke, but bener-bener
siang yang menarik sekali nih. Saya berharap bisa ngobrol lagi setelah ini. Tapi sayang sekali waktu kita sudah habis. Ini ada 163 peserta di sini, dan mudah-mudahan ada banyak hal yang bisa dipetik dari pembicaraan kita bersama Pak Budi dan Pak Kelvin tadi. 3 hal ya, kalau saya lihat: grow mindset, kolaborasi, sama customer fokus. Jadi harus fokus sama customernya. Kalau menurut saya tadi 3 hal yang saya ingat dari pembicaraan hari ini. So teman-teman pulang dari sini bisa diingat-ingat lagi, learning tadi penting juga tuh. Tapi fokus learningnya mau yang mana? Nggak bisa semua di learning juga. Oke, that's all from me. Saya Ray Rizaldi sebagai moderator di Grand Launching hari ini. Mohon pamit. Pak Budi, terima kasih banyak. Pak Kelvin, kita panggil kembali deh MC-nya ya sebelum kita pamit ya. Ini tadi siapa nih tadi? Mas Nabil. Ya Pak, hadir Pak. Oke. Oke. Terima kasih kepada Bapak Budi Kusmiantoro dan Bapak Kelvin Wijaya sebagai pembicara dan Bapak Ray Rizaldi sebagai moderator yang membawakan talk show ini. Nah, bagaimana nih takeover setelah menonton talk show tadi? Keren ya? Tapi kalau menurut kamu gimana, Shan? Wah, menurut aku sih talk show tadi tuh keren banget. Soalnya tuh aku bisa dapetin ilmu-ilmu baru dan insights baru tentang bisnis digital. Kan siapa tahu gitu ya, nanti di masa depan gitu aku bikin bisnis sendiri. Woi, amin sih ya. Kayaknya cocok juga sih nama CEO Shannon gitu. Wih, cocok keren. sih, keren sih. Amin ya, ya. Amin. Namun talk show yang baru saja kita saksikan itu penanda akhirnya grand launching Confess 14. Wah, nggak kerasa banget ya, waktu kita di sini tuh udah mau habis. Iya nih, Shan. Dari tadi kayaknya rangkaian acaranya kayak seru-seru banget. Dan sampai kita lupa dan nggak sadar kalau acaranya harus ditutup sampai saat ini. Bener banget sih, Dari nonton Grand Launching ini, kita tuh bisa dapetin banyak ilmu-ilmu dan insights baru yang pastinya keren dan bermanfaat banget. Bener banget, Shan. Tapi sebelum kita menutup Grand Launching Confess 14, aku mau ingetin nih para takeovers di rumah, kalau jangan kemana-mana ya, karena Confess baru saja dimulai dan masih banyak acara-acara dan event-event selanjutnya selama 6 bulan ke depan. Nah, jadinya nanti di Confess bakal ada academy, ada competition, ada seminar X workshop, ada main event yaitu Confess Talks, dan job and intern fair. Dan aku juga mau ingetin sekali lagi kepada takeovers kalau semua rangkaian acara yang diadakan Confess selama 6 bulan ke depan ini semuanya diadakan secara free, aka gratis. Nah, makanya biar kalian gak mau ketinggalan semua info-info tentang Confess, langsung saja follow semua media sosial Confess yaitu di YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, LinkedIn, dan Instagram dengan username Confess. Bener banget, karena semua updatean informasi acara-acara Confess tadi, mulai dari talk show, open registration academy, competition, pemenangnya, playground, hingga main event, semuanya bakal diupdate di situ guys. Makanya jangan sampai ketinggalan ya. Dan aku mau ingetin sekali lagi nih, buat kalian yang mau mendapatkan AirPods, nah kalian bisa banget langsung choose My Mini Playground di website Confess, dan kumpulin poin sebanyaknya mungkin dengan booth-booth yang ada. Nah, dan aku mau ngingetin sekali lagi kalau Mini Playground ini hanya buka dari tanggal 21 hingga 22 Mei. Dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Nah, sementara ini mungkin kita bisa lihat leaderboard sementara dulu kali ya. Oh iya. Nah, berikut adalah perolehan poin sementara. Nah, takeover pasti nggak mau kalah dong sama 3 orang ini. Makanya ayo buruan kalahin mereka di website Confess ID. Bener banget tuh. Oh iya, Shan. Dan terakhir juga aku denger kalau Confess tahun ini tuh bakal ngadain acara baru nggak sih? Iya, 100 buat Eda. Jadi bener banget nih teman-teman. Di Confess bakal ada acara baru, yaitu namanya Tech Talks. Buat kalian yang kepo sama Tech Talks, kayak, wah apa sih itu Tech Talks? Bisa banget pantengin terus aja social media Confess. Nah, terakhir kita juga mau ngucapin terima kasih banyak kepada para pembicara, pemberi sambutan, dan para pemirsa yang menjadi bagian dari acara pembuka ini. Nah, sebelum kita tutup, aku mau ngelakuin pantun nih. Pantun. Ayo, pantun ya. Nanti pantun para dong. ini staff-staff juga ngebantuin ya, ngeramein. Oke, kita mulai aja ya. Oke. Sore-sore naik sepeda. Di tengah jalan kempes bannya. Aku Shannon. Aku Eda. Sampai bertemu di rangkaian acara selanjutnya. Bye-bye.